tujuan kita sama-sama baik dari kampus maupun dari pihak peserta PPG adalah bisa kita lulus di PPG kali ini sehingga kita membuat semboyan cukup sekali UP ya, cukup sekali UP. Nggak apa-apa lah ibu-ibu ya, 1,5 bulan ini kita pening-pening, insya Allah di tahun depan kita nanti akan selamanya berdering. Amin Baik. ya Allah. Jadi materi kita hampir sama seperti yang kemarin tadi malam. Bagi Bapak Ibu yang tidak ada terkendala terkait dengan daftar ulang, terkait dengan LMS, boleh kalau ada kegiatan yang lain yang dirasa lebih perlu bisa meninggalkan Zoom. Baik. Nah, sebelumnya seperti yang diperkenalkan dari Bu Rahmah, saya ini yang bernama Ramadana, kebetulan dipercaya menjadi koordinator akademik di program Profesi Guru PPG YIN Takengon. Ya, kemudian sekaligus juga membimbing beberapa mahasiswa yang kebetulan dari guru Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah pada mapel bahasa Arab. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang harus kita pahami, yang harus kita bahas pada malam yang berbahagia ini. Yang pertama sekali, kira-kira kita mulai dari LMS atau dari daftar ulang? Dari daftar ulang, Daftar Pak. ulang, Pak. Aja Daftar dulu, ulang, Pak. Pak. Daftar Daftar ulang, ulang. Pak. Daftar Daftar ulang. ulang, Pak. Oke, daftar ulang ya. Oh, Ada daftar yang ulang, sudah Pak. selesai menyimpan daftar ulang? Belum kan, Pak? Belum. Ada Pak, yang Lagi belum buka? nyicil, belum, Pak. Pak. Lagi nyicil. Ada yang sama sekali belum Iya, buka? Pak Ika udah selesai ada. daftar ulangnya, Pak Ika? Habis. Daftar ulang tinggal satu RPL-nya, Pak. Oke, tinggal satu ya. Ya, Pak. Oke. Ada yang belum menyentuh sama sekali untuk di menu daftar ulang? Ada, Pak. Ada, Pak. Saya, Ada, Pak. Pak. Ada, Pak. Baik, kita buka ya. Lagi nyicil, Pak. Lagi nyicil. Lagi nyicil. Sebentar, Bapak ya. Dari Bu, Pak. Ini ya. Betul. Data. Sebentar Bapak Ibu ya, dibuka dulu. Nanti biar bisa langsung kita demokan. Kalau nanti suaranya tiba-tiba hilang, beritahu Bu ya. Ntar nanti Iya, Pak. ngomong-ngomong ternyata suaranya nggak masuk. Tapi untuk akun masuk untuk daftar ulang semuanya sudah ada bukan? Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Nah, baik. Untuk di daftar ulang ini Bu, itu keperluannya ada dua. Yang pertama untuk RPL dan untuk penerbitan nomor induk mahasiswa. Sehingga yang sebelumnya daftar ulang itu cukup nama, kemudian ijazah terakhir, data-data yang di awal itu kita masukkan sudah cukup. Namun karena sudah terintegrasi dia dengan RPL sehingga banyak file yang harus kita upload. Baik. Tadi ada juga mahasiswa kita yang dari Kecamatan Kutepanang, dari Kecamatan Kutepanang, Kabupaten Aceh Tengah. Ternyata dia sebagai pengganti dari ibu yang almarhumah. Namun nama dia tidak terdapat di LMS. Sementara dia sudah lapor diri. Saya tadi sudah sampaikan sama Bu Ria, minta izin saya kelola dulu akunnya untuk bisa kita demokan malam ini. Baik, Bapak Ibu sudah bisa lihat ya? Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Oke. Nah, ini dimulai dari biodata, Bu. Biodata ini sepertinya sudah pernah diisi sebelumnya pada saat kita lapor diri mungkin. Setelah di biodata, kita lanjutkan di berkas administrasi. Ya, berkas administrasi. Kemudian, Bapak Ibu semua dilanjutkan dengan pengumpulan data. Nah, di pengumpulan
data ini ada muncul menu cetak bukti verifikasi. Silakan Bapak Ibu cetak, kemudian disimpan di laptopnya masing-masing, simpan di laptopnya masing-masing. Ya, simpan di cukup. sudah. Kemudian Uang kita reng-reng. Cukup. selanjutnya dimasukkan dari hasil seleksi. Bapak Ramadana, mohon maaf. Ya, saya tadi meng-unmute-nya semuanya biar Oke, diam. aman. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, maka kita klik selanjutnya. Klik selanjutnya, setelah muncul selanjutnya ada kotak kecil di sini Bapak Ibu. Silakan di checklist. Di checklist lalu kita klik selanjutnya. Nah, ketika muncul selanjutnya ini posisi yang daftar ulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah daftar ulang tidak asing dengan ini. Dah, kemudian di sini untuk memunculkan berkas apa yang kita upload itu kita ubah dulu berkasnya. Ubah berkas. Ya. Setelah diubah berkas seperti ini, maka kita mulai dengan mengupload dokumen yang pertama, dokumen inovasi pembelajaran. Nah, sebelum ini Bapak Ibu harus menyiapkan satu folder yang terintegrasi yang ada di Google Drive. Ya. Satu folder yang ada di Google Drive. Ada nggak kira-kira yang kesulitan dalam membuat Google Drive? Bapak Ibu ada? Ada, Pak. Ada, baik. Nah, ketika kita buka itu muncul nggak? Ada settingnya muncul Bu, Bapak Ibu? Muncul, muncul. Muncul. Kalau nggak muncul nanti sampaikan Bu ya. Ya, Pak. Nah, ketika kita buka browsing, maka munculnya seperti ini Bapak Ibu ya. Di sudut kanan atas itu ada 9 titik. Di sudut kanan atas ada 9 titik. Masih ter-share screen ini? Masih, Pak, masih. Masih ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Mana tadi share screen-nya? Ya, sudah. Yang muncul seperti ini Bapak Ibu, nanti ada muncul yang titik 39, klikkan aja di situ. Tentunya bagi Bapak Ibu yang sudah login WA-nya, apa namanya, emailnya. Ya, Bapak Ibu yang pegang laptop bisa diikuti nanti tutorialnya. Nanti ketika sudah login itu di akun Google-nya, nanti akan muncul seperti ini, ada 3 titik. Kemudian kita klik drive. Sudah. Ketika muncul drive seperti ini, masih jalan bukan? Masih, Pak. Masih. Nanti baru klik yang di sudut kiri atas ada drive, di bawah drive itu ada tanda plus tulisannya baru. Klik baru di sini, upload folder. Nah, jangan upload folder, kita pilihnya folder baru. Kita buat folder baru. Nama foldernya kita sesuaikan dengan yang sebelumnya. Nah, yang nama sebelumnya dokumen inovasi pembelajaran. Nah, oke, sudah Bu, kita buat dokumen inovasi pembelajaran. Kemudian setelah terbuat seperti ini, nanti akan muncul. Ada Bu ya, dokumen inovasi pembelajaran. Kemudian di sudutnya itu ada titik 3. Klik titik 3, kemudian kita cari bagikan. Setelah dibagikan, nanti akan muncul privasinya. Muncul privasi seperti ini, yang ada tanda gembok itu diklik di segitiga di ujungnya, itu diganti dengan siapa saja yang memiliki link. Sudah Bapak Ibu? Ini nggak ada istilah main bola tuh diulang Pak, diulang review, nggak ada lagi cerita nih ya. Itu main bola, ini malam ini nggak ada ulang-ulang nih. Kalau bisa nggak seperti tadi malam lah kita, ya. Malam ini kalau bisa cepat selesai lagi lah.
Baik, Pak. Nanti klik di salin link. Salin link, Bapak Ibu buka satu dokumen. Ya, buka dokumen. Tadi sudah kita klik link. Sebentar, kita pilihkan dokumennya. Masih belum? Siapa? Nah, udah muncul Bu ya dokumennya? Udah, Pak. Udah, kita klikkan di sini Ctrl P5. Linknya tadi. Sudah? Linknya tadi kita buat. Kemudian sebelumnya ini kita buat judulnya. Ya. Judulnya apa tadi? Link dokumen. Link dokumen. Si pembelajaran. Dokumen pembelajaran. Inovasi pembelajaran. Oke. Ya, link dokumen inovasi pembelajaran. Ini agak di bold sedikit nanti biar pengujinya agak nampak. Kasih aja besar sedikit, kasih di tengah, seganteng-ganteng mungkin. Oke. Ya. Nah, nanti di sininya di enter dulu di sini. Jangan lupa di enter di ujungnya, Bu. Enter. Biar nanti berubah warna. Dah, di enter. Kalau di sini di inovasi pembelajaran ini Bapak Ibu punya link YouTube misalnya di video pelajaran, tambahkan linknya di sini, Bu. Misalnya punya akun YouTube, punya akun TikTok yang isinya pembelajaran, maka tambahkan linknya di situ. Sudah? Nah, setelah itu, ini setelah selesai, kemudian kita pilih Save As. Save As. Kemudian pilih nanti folder terserah, mau Ibu di mana foldernya, di laptop Ibu, terserah. Mau buat di PPG, mau apa, terserah. Kemudian, nah ini nama filenya kita buat dokumen inovasi pembelajaran. Kemudian, yang di bawahnya, Save as TV itu dibuat PDF. Save as-nya ke PDF, Bu. Ya, save as ke PDF. Kemudian kita klik. Dah, itu artinya sudah jadi PDF. Maka link inilah yang akan kita upload di yang tadi. Ya. Nah, kita lanjut ke daftar ulang tadi. Balik lagi kita ke daftar ulang. Iya. Udah daftar ulang, pilih file. Ini pilih. Ketika kita pilih seperti ini, maka yang kita ambil tadi tersimpan di PPG, kita cek filenya. Dokumen inovasi pembelajaran. Maka inilah yang akan kita simpan. Nah, ketika muncul di bawahnya ini, dokumen inovasi pembelajaran berarti berkas Ibu sudah terupload. Paham? Oke. Dan begitu juga sampai dengan seterusnya di poin nomor 5. Scan asli SK tugas mengajar 6 tahun terakhir. Nah, udah. Setelah itu sudah selesai, Ibu klik simpan. Ya, Ibu klik di situ simpan. Ini nggak bisa aku simpan karena bukan punya kita. Ntar nanti marah pula orangnya. Ya, nanti disimpan. Ya, kalau sudah tersimpan seperti itu, proses daftar ulang Bapak Ibu sudah selesai. Ingat Bu ya, daftar ulang, bukan RPL. Dah? Nah, kemudian masing-masing tadi yang ada di Google Drive tadi, ini, ya kan? Kita buka lagi di sini, kita buka, terbuka di Google Drive-nya Bu. Share screen-nya terbuka di Google Drive. Terbuka, Pak. Terbuka, Pak. Baik. Nah, kita bukakan dulu dokumennya tadi, folder tadi, dokumen inovasi pembelajaran. Apa dokumen yang Bapak Ibu punya? Bapak Ibu punya dokumennya video pembelajaran, tinggal tambahkan di sini, tambah upload file. Upload file.
masukkan semuanya ke dokumen tersebut, gitu. Misalnya di sini ada laporan akademik, kemudian kita tambahkan, dah ditambahkan. Nanti muncul di sudut kanan bawah itu ada keterangan dia terupload atau tidak. Muncul satu, Bu, ya. Ya, Pak. Oke, semuanya terus seperti itu. Masalah kita mengupload di dokumen ini, saya rasa boleh lebih dari tanggal 6. Entah tanggal 7 nanti, kalaupun nanti tanggal 7, tanggal 8, itu boleh. Gitu. Ya. Pokoknya Ya, ya. usahakan di setiap folder itu Alhamdulillah. minimal ada satu file yang sudah terupload. Ya, oke. Nah, Baik, pastikan semua data tadi sudah bisa dibuka. Itu. Sehingga tidak ada alasan bagi kita, Pak, terlalu singkat tanggal 6, Pak, gitu. Ya, kenapa? Besok Maulid Nabi, tanggal merah, Pak Kepala Sekolah nggak datang. Sabtu hari kejepit nasional, Bapak Kepala Sekolahnya pergi mancing. Minggu sudah libur. Boleh, Bapak. Sementara kan tanggal 6 kapan? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Sabtu, Pak. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu boleh masih nguploadnya di dokumen Google Drive-nya hari Sabtu, hari Senin, hari Selasa kayaknya masih bisa. Mohon maaf, Pak Dana, mungkin Ah, ah. bisa lebih ditekankan lagi kepada mahasiswa kita. Mm-mm. Ini kapan kira-kira waktu yang lebih pastinya? Karena nanti kan takutnya Mm-mm. Bapak Ibu ini masih memperlama kan karena ada waktu ditunda-tunda kayak gitu kan. Sementara nanti tiba-tiba udah masuk ke dalam proses penilaian begitu, Pak. Oke. Saya nanti komunikasikan dengan pihak lembaga, tapi saya janji insya Allah paling lambat itu hari Selasa. Hari Selasa Bapak Ibu ya. Kenapa? Besok hari Jumat tanggal merah Maulid Nabi. Lanjut lagi hari Sabtu tanggal merah. Tanggal merah sendiri maksudnya hari kejepit. Kemudian hari Minggu libur. Kejepit. Hari Senin ya kan? Hari Senin masuk sekolah. Kemudian ada berkas yang belum diperbaharui, maka dikasih waktu sampai dengan hari Selasa. Jadi hari Selasa itu sudah ada. Apalagi tadi Bu Epa sampaikan, oh jangan kasih lagi waktu karena jauh hari sudah saya sampaikan itu Pak katanya. Janganlah Bu, besok tanggal merah kasihan mereka. Ibu-ibu tuh ngurusin anak, ngurusin suaminya. Kalau Terima kasih bapak-bapak banyak, oke Pak. lah, Terima kasih gitu. banyak, Pak. Saya sampaikan sama Bu Epa. Oke Makasih kata Bu banyak. Epa. Terima kasih Bapak. Terima Ya, tapi jangan lebih dari hari Selasa. Nanti kalau teruploadnya lebih dari hari Selasa ada terkendala dengan penilaian dan lain sebagainya, saya angkat tangan. Saya mohon maaf. Cukup sampai di situ bantuan saya. Iya, Pak. Ini kadang-kadang gini loh, Bu. Ya, Pak. Udah dikasih hati minta jantung. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kadang-kadang nanti udah dikasih hati minta jantung, udah dikasih hani minta direrung, kadang kayak gitu. Semoga berkah. Semoga Ya. berkah, Pak. Amin. Oke, itu untuk yang daftar ulang. Jadi Bapak Ibu, Semoga panjang itu nggak umur lama. Pak. Buat folder itu Makasih nggak lama, banyak, Bu. Pak. Buat folder yang tadi nggak lama. Yang lama itu mengupload file-filenya. Tadi sempat diskusi dengan Ibu Saripah, Pak. RPP mereka sudah habis 1 RAM di printer, Pak. Terus habis di printer di-scan balik, gitu. Ya, di-scan balik. Bayangkan itu, Pak, 1 RAM di-scan. Kalau dikalikan dengan bisa dimutkan dulu hairan itu. Ya, kalau 1 RAM itu 500 halaman, 100 halaman aja kita scan. Ini belum cair 2025 belum cair TPG-nya nih, Bu. Ya, jangan gara-gara PPG ini kita berhutang. Ya, cukup kita ya dengan hutangnya ada inilah. Lagi disampaikan dengan apalagi sudah disampaikan sama Pak Kiai. Kalau mau cari duit jangan jadi guru katanya kan. Jadi pedagang aja kalau mau cari duit katanya. Betul. Bu Rahmah amankan dulu Bu Hairan itu. Ada masalah kenapa Bu Hairan? Heran saya, Pak. Udah saya mute-kan semua. Hera ini. Nongol lagi Hairani. mikrofonnya. Bukan heran. Bukan heran Bu Rahmah. Hairani. Udah di-mute-kan semua. Nongol lagi suara-suara. Oh, alah. Nggak apa-apa. Lanjut. Kalau nanti dibuka suaranya Tutup lagi. dibuka kira-kira tidak mengganggu nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya risih juga on kamera
bapak-bapaknya asem katanya mulut nggak merokok, nggak apa-apa, off-kan kamera, merokok dulu. Nanti udah siap rokoknya, buka lagi. Apalagi sampai nanya, ibu absen kita malam ini mana? Oh, nggak ada malam ini, nggak ada pakai absen. Malam ini nggak ada pakai absen, apalagi pakai daftar lintang, nggak ada. Ya, nggak ada pakai daftar lintang absen-absenan gitu. Jadi itu yang terkait dengan daftar ulang. Buat foldernya itu nggak lama Bapak Ibu, nggak lama, nggak nyampe setengah jam, nggak nyampe. Yang lamanya itu ngupload. Tadi udah disampaikan, kalau RPP-nya banyak, Bapak Ibu cukup cuma apa namanya ya, me- memprinterkan, ngeprint khusus halaman yang ditandatangani kepala sekolah. Itu pun kalau bisa tanda tangan kepala sekolahnya kita minta virtualkan aja lah. Stempelnya virtualkan, tanda tangannya divirtualkan, kemudian nanti di-save askan ke PDF. Jadi, kalau sudah terlanjur, Bapak Ibu mau scan, yang penting dia bisa terbaca dengan baik dan benar. Bukan seperti Pinocchio. Udah Alhamdulillah Bapak, gini. terima kasih Pak. Udah kayak gini dia, karena dipoto kayak rumah adat apa itu, kayak rumah homestay itu, karena dipoto. Mudah rezeki Bapak ya. Dah kayak apa dia dipoto entah di mana sudutnya, entah di mana ini, tiba-tiba itu yang di PDF kan, ini yang masalah. Tapi kalau seandainya kita PDF kan dengan cam scanner pintar Bu, itu nanti dia rubah sendiri tuh, ya, dia rubah sendiri. Nanti silakan di-upload. Nah, silakan di-upload. Bapak Ibu jangan ambil yang susah. Cari kita yang mudah-mudah aja lah. Kalau pertanyaan Bapak Ibu kira-kira cenderung memberatkan, kita jangan ditanya. Cukup Bani Israel aja banyak tanya sama Nabi Musa. Kita jangan banyak tanya sama pengelola PPG. Karena kita bukan Bani Israel. Bapak Ibu boleh bertanya kalau seandainya yang kita tanyakan itu meringankan kita. Contoh, Pak, di LMS itu 6 tahun terakhir. Terus boleh nggak 3 tahun terakhir saja lah, banyak kali lah halaman. Kami Pak SK-nya itu kolektif. Satu SK itu sampai dengan 15 halaman. Mulai dari tukang antarnya, tukang jaganya, tukang satpamnya, sama tukang cleaning servisnya satu SK. Udah Pak, 3 tahun sajalah gitu. Oh nggak bisa, ketentuan 6 tahun. Makasih Bapak gitu. Memang udah ketentuan 6 tahun. Kita tanyakan minta yang kurang, karena itu untung kita. Ada lagi yang di situ, ada lagi yang di sini di poin nomor berapa itu ya? Sebentar. Ada di poin nomor 4. Dokumen perangkat pembelajaran yang pernah dibuat terdiri dari RPP atau modul ajar, materi ajar, LKPD, alat peraga, media pembelajaran, dan instrumen penilaian maksimal 12 semester. Bapak perlu digarisbawahi. Kita sekarang mau menjadi guru profesional. Di situ yang ditekankan adalah maksimal. Tidak ada minimalnya, Bapak Ibu jangan tanya. Ya, sebelum Bapak Ibu tanya saya sampaikan ya, paling tidak 3 tahun terakhir. Paling tidak. Jadi jangan tanya lagi. Ya. Paling tidak 3 tahun terakhir. Kemudian di situ ada item semua. Ya. Ada itemnya apa tadi ya? RPP modul ajar, materi ajar, LKPD, alat peraga media pembelajaran, dan instrumen penilaian. Di situ ada koma. RPP garis midi modul ajar. Kalau Bapak Ibu sudah punya RPP, nggak usah payah lah buat modul ajar lagi. Kalau sudah buat di situ alat peraga, nggak usah lagi payah buat media pembelajaran. Loh, punya saya lengkap loh Pak. Yang lengkap monggo, mangga, silakan. Yang nggak lengkap, ambil salah satunya. Gitu. Terus kalau nggak ada media Pak, nggak ada media pembelajaran. Terus LKPD-nya juga nggak ada, diadakan. Nah, gimana caranya? Pinter-pinter ibu lah. Masa calon guru profesional nggak pinter ngadain itu? Ya kan? Nah, diadakanlah gimana caranya. Gunakan dengan rumus kita yang selamanya nanti akan kita buka. Yang tadi malam saya sampaikan, ATM. Karena berdirinya di ATM, Bu. Kami nggak tahu nanti. Maka gunakan ATM. Ambil, tiru, modifikasi.
Ambil, tiru, modifikasi. Nah, kemudian ada yang di situ sertifikat, ya kan? Sertifikat, tadi malam juga sudah saya sampaikan, kalau nanti ada sertifikat temannya yang dipakai, jangan yang ada barcode-nya. Kalau nanti barcode-nya kita scan, itu nanti terbaca namanya adalah Sabarna. Tapi nama di sertifikat tertulis di situ Ernawati. Ini yang benar Ernawati apa Sabarna ya gitu. Ya, gitu. Oke Bapak Ibu, aman untuk daftar ulang? Aman. Oke, jangan lagi banyak-banyak tanya sama Bu Epa, tanya lagi sama Pak Dekan, tanya lagi sama siapa. Tapi kalau mau Ibu berat nggak apa-apa sih, silakan aja. Gitu. Itu gambarannya ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan lagi, ada angkat tangan biar nggak capek kali lah Pak Ika tuh kita kasih dulu lah. Pak Ika, silakan Pak Ika. Ya Pak. Assalamualaikum Mm-mm. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Ramadana sudah panjang lebar menjelaskan terkait penguploadan RPL. Eh, Tadi ada Bapak sampaikan bahwa penguploadan RPL itu bisa nanti di hari Selasa gitu Pak ya? Batas akhirnya hari Selasa Pak. Iya ya Pak. Jadi Mm-mm. untuk daftar ulang tanggal 6 gitu Pak. Jadi Mm-mm. kalau misalnya semua semua bahan yang diperlukan di daftar ulang belum terupload Pak, dia tidak bisa Nanti lewat itu Pak. itu makanya saya bilang uploadnya tadi kita di Google Drive-nya yang kita upload. Iya ya Pak. Satu lagi Pak. Terus, ntar Pak ya, kita Ya Pak. upload di situ, kita ngisi datanya, ngisi dokumennya di Drive, Ya Pak. bukan di aplikasi. Ya Jadi Pak. di aplikasi itu kita cukup ngasihkan Drive. Drive itu kan masih terbuka sampai kapanpun Ya. untuk kita. Ya Pak. Sampai nanti penguji datang menguji. Itulah Ya istilahnya. Pak. Cuma kita nggak tahu Pak, kapan nanti penguji itu memulai. Tadi Ya Pak. Bu Sarifah sampaikan, kadang-kadang itulah Pak, kita sering juga di akhir Pak. Ya, sering di Ya akhir. Pak. Udah besok aja masih ada waktu. Biasanya gitu Pak. Kalau cerita tentang tugas sering ditanyakan kapan terakhir Terakhir. dikumpul. Kapan terakhir dikumpul. Tapi terkait cair TPG nanti tanyanya kapan mulai cair. Nggak ada pertanyaan kapan terakhir cair, nggak ada. Oke, tapi itu nggak ada masalah Pak Ika ya. Pak Ika, Ya Pak, ya aman Pak. Pak Ika. Karena Satu kita lagi Pak. menguploadnya di Drive. Kita nguploadnya di Drive. Kalau sudah Ya, ya, Pak. terupload di situ satu lembar, Bapak ya, Ya. itu artinya sudah bisa kita simpan. Tinggal simpan Ya, doang Pak. di situ. Ya, Pak. Satu lagi Pak, silakan. Jadi gini Pak, saya mohon dispensasi lah Pak. Artinya kita tidak minta gitu Pak. Siapa tahu nanti ada link yang tidak bisa terbuka gitu Pak setelah batas akhir pendaftaran RPL-nya Pak. Bisa nggak izin dispensasi ada perbaikan? Bukan arti diupload ulang yang kosong gitu Pak ya. Link yang tidak bisa terbuka gitu Pak. Pastikan linknya bisa dibuka Pak. Karena nanti kalau sudah kita simpan batas tanggal 6 itu nggak ada negosiasi lagi Pak. Maka link yang kita upload itu benar-benar jangan sempat kita menggantikan dokumennya. Kalau seandainya kita yang buat, saya akan kasih dispensasi Pak. Sampai Senin, sampai Selasa, kalau gitu. Permasalahannya Pak, yang daftar ulang itu sifatnya nasional. Sifatnya nasional, bukan hanya di kampus kita, tapi di semua kampus, di PTKIN, itu pendaftar ulang itu tanggal 6. Ya Pak. Ya, itu nggak bisa lagi. Saya sudah sampaikan. Kalau terkait dengan si Pema, itu tujuan kita daftar ulang untuk menerbitkan nomor induk mahasiswa. Ya Pak. Nah, dokumen-dokumen yang kita upload itu gunanya adalah untuk penilaian RPL. Nanti ada penilaian RPL. Ya Pak. Gitu, ya, penilaian RPL. Pastikan Bapak Ibu semua mengisikan masing-masing item itu minimal saya sampaikan tadi ya minimal 3 tahun terakhir. Kalau Ya, SK-nya tadi kadang-kadang ya Pak itu kan yang diminta 6 tahun terakhir. Saya baru kemarin aja lah Pak daftar masukkan di di Dapodik. Tahu-taunya sekarang dipanggil PPG Pak. Itu jalur langit itu. Itu kita nggak bisa bendung gitu. Ya. Nah, Ya, malam Pak. ini malam Jumat biasa kita baca innama amruhu idza arada syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Ya ini itu aja. Ya, itu jalur langit. Jadi dia punya itu cuma 1 semester. Ya kan? 1 semester dia punya karena itu cuma tugasnya.
Tapi saya yakin itu minimal di tahun 2023, 2024, 2025 itu sudah terdata. Karena mahasiswa yang sekarang PPG itu namanya sudah dimulai diplot itu diwanti-wanti diteropong sama kementerian sejak tahun 2024 kemarin. Sehingga kita dibutuhkan untuk perpal ijazah, kemudian lengkapi jam pelajaran dan lain sebagainya. Tapi kalau ada lebih parah dari situ baru kemarin, baru 2025 ini, semester kemarin baru dia masuk Dapodik, terus dipanggil. Itu saya nggak bisa jawab, itu jalur langit yang dia pakai. Mungkin seringkali lah dia tahajudnya. Atau puasanya tak pernah henti-henti dia. Yaumul Bid pun dihajar. Gitu. Orang tak puasa, dia puasa. Itu jalur langit. Suruh aja isi SK jalur langit aja yang seperti itu. Intinya Bapak Ibu ya, kalau terkait dengan SK mengajar itu yang diminta itu 6 tahun, penuhi 6 tahun. Ya, Pak. Kalau nggak ada, ya udah nggak buat di situ yang adanya. Berapa yang ada? 5 tahun ada, 4 tahun, 3 tahun. Tapi kalau 2 tahun saya nggak jamin Pak, karena tahun kemarin itu dipakai 3 tahun terakhir. Gitu. Jadi rujukan kita 3 tahun kemarin aja, di tahun-tahun kemarin aja 3 tahun terakhir. Meskipun nanti itu lembaganya minta di 6 tahun terakhir. Gitu. Oke, selesai Pak Ika. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau nanti kendala Pak Ika bisa. Pak Ika ada pelayanan spesial. Nanti Bapak datang ke Pasca aja. Nanti kita ngobrol di sana. Insya Allah Pak siap, Ika ya. Pak. Oke. Ya, Pak. Pak Ika ada hal yang spesial buat Pak Ika. Ah. Karena orang yang pertama bertanya. Dilanjutkan dengan Pak Amran. Silakan Pak Amran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf Pak, ini mungkin pertanyaannya sudah berulang, tapi banyak juga teman-teman masih bertanya kepada sama saya. Pertama, tanda tangan boleh nggak digital? Pertama, Pak. Hajar aja Pak. Selama Nah, yang larangannya tak kedua, ada, Pak. jangan ditanya lagi. Hajar aja, penting dari tanda tangan. Ya. Nah, yang kedua lanjut. Yang kedua, Pak, di RPL itu Pak, kan yang pertama yang Bapak baca tadi, dokumen Inovasi. inovasi pembelajaran dibuktikan dengan salah satu dari dokumen berikut: modul pembelajaran, video pembelajaran, karya lainnya, masukkan ke linknya. Ini dipilih Pak, atau videonya pun diupload, atau modulnya saja dipilih, bagaimana Pak? Coba Pak, maaf Pak, itu saja Pak. Makasih Pak. Ya, di situ ada garis miring ya. Ada Pak. Ada. Kalau Bapak punya tiga-tiganya hajar Pak. Kalau Bapak nggak punya, ambil salah satunya. Oh, Kalau nggak ada salah satunya Pak, wajib Bapak buat. berarti modul aja boleh Pak ya, nggak usah video. Boleh. Tapi tentunya kan sudah disampaikan sama Pak Galih ya. Ada item penilaian kan? Ada item penilaian kan? Betul. Iya. Kalau Ya, nanti ya. satu ya nilainya nanti satu aja. Dia itu videonya Pak standar waktu kita tengok teman-teman kemarin sama standar dengan video UKIN Pak. Nggak Videonya itu. perlu video pembelajaran itu misalnya Bapak kasihkan tutorial cara membuat lepat gayo dalam P5. Langkah yang pertama, tutukan tepung, pakai ini bla 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 bla. Kira-kira pembelajaran untuk apa? Mandiri atau apa? Kasihkan itu. Tapi Bapak bukan orang lain. Suaranya nggak ada. Ya. Halo. Halo, nggak. Udah Pak, udah. Udah. Yang mana Pak? Coba Bapak ulangi punya Pak. Maaf, Pak. video pembelajaran cara menjadikan sampah menjadi media pembelajaran. Langkah pertama, kumpulkan sampah yang ada di sekeliling kelas. Anak-anak tuh nanti videokan anak-anak itu lagi ngumpulin kulit daun-daunan itu. Kemudian disulam itu menjadi sebuah tempat mainan kecil-kecilan sampai nanti selesai, minimal durasi 15 menit. Kalau nggak ada 15 menit ya 10 menit pun jadilah. Yang penting nggak ada yang 10 menit Bapak, usahakan 10 menit, agak-agak dilambatkan sedikit ngomongnya biar nyampe 10 menit. Oh, berarti videonya pakai jangka waktu Pak, maaf Pak, pakai jangka waktu. Ada nggak kira-kira video tutorial tentang pembelajaran 1 menit selesai? Oh, 1 menit selesai. Bohong Pak, terima kasih Pak, terima kasih Ada. banyak. Kalau ada Semoga itu panjang luar umur, biasa. Pak, panjang umur. Assalamualaikum aja. Ya, kalau baru 1 menit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Real aja udah apa. Ya, buat nanti dia durasinya. Artinya
video pembelajaran itu ketika kita lihat videonya, ada pesan yang diambil dari sana. Kita bisa mendapatkan sebuah pembelajaran dari video tersebut. Masalah durasi, saya sampaikan minimal 10 menit lah. Karena 10 menit, 2 menit tahap pembuka, nanti closingnya nanti 2 menit, adalah proses di sana ada 8 menit. Ya, 8 atau 7 menit. Biasa. Ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Mohon maaf Sama. Pak Dana, saya sekalian mau menanyakan juga nih kan, yang untuk apa namanya, yang untuk video itu kan berarti minimalnya 10 menit begitu ya? Iya, Bu. Apakah itu sesuai dengan sintaks yang dipakai atau bagaimana kira-kira Pak dengan model Dia- pembelajarannya? Video Atau gimana? video pembelajaran itu, Bu, video pembelajarannya dia sudah masuk di situ pendahuluan, kegiatan intinya, sama evaluasi terakhir. Maka saya Ya sampaikan berarti tadi, misalnya sesuai berarti yang Pak ya 10 dengan menit. tahapannya ya. Benar, Bu, sesuai. Kemudian dari proses pembelajaran itu kita dapatkan, nanti saya kirim, cobalah saya kirim video pembelajaran yang saya share dulu ya. Iya Pak, takutnya kan nanti mahasiswa kita dibilang sedikit aja yang isinya jadinya entah apa-apa kan. Iya, Kasihan nanti waktu penilaian RPL-nya. yang penting semua item itu ada, Bu. Makanya kita yang legunya sesuai enggak dengan sintak Oke, pembelajarannya. baik Karena Pak. Begitu ya Bapak Ibu, walaupun dia durasinya singkat tapi harus sesuai ya, jangan tidak sesuai. Jangan tidak sesuai. Dia ada di situ. Nah, kalau seandainya dia pokoknya minimal video pembelajaran itu ada pesan yang bisa kita ambil di sana. Bukan video UKIN. Ya, bukan video UKIN. Dibuatkan kopi. Nggak ada suaranya Pak. Oke, dilanjutkan. Jadi di situ ada, Bapak misalnya kan ini ya, Bapak tentang ngajarkan PAI ya, ngajar PAI. Di situ ada mata satu materinya tentang wudhu. Bapak buat nih video pembelajaran tutorial wudhu. Langkah pertama misalnya ikuti, entah berwudhu, cucikan tangan dulu, kemudian nanti ikutin sambil membaca doa. Itu bagian dari video pembelajaran, Pak. Ya, dalam bentuk praktek. Ya, jadi bukan langsung tiba-tiba assalamualaikum langsung kita berwudhu, enggak. Di situ ada pengantarnya, ada pengantar. Kemudian langsung ditutup, enggak. Di situ ada kesimpulan minimal. Makanya saya sampaikan kalau bisa kita press 10 menit itu udah hebat. Gitu. Bagi yang sudah profesional bisa juga 7 menit. Makanya ada kita dengar dengan istilah kultum, kuliah 7 menit. Ntar nanti video pembelajaran 7 menit gitu. Jadi jangan kurang dari 10 menit. Pokoknya semua item itu ada. Ntar nanti saya carikan contoh video pembelajaran, nanti saya share di grup. Atau nanti saya sampaikan ke Ibu Sarifah dan Ibu Rahmah, nanti bisa kita jadikan sebagai contoh. Karena di Betul sini Pak, betul, kita betul. karena di sini kita guru PAI, maka nanti saya cari contohnya itu materi matematika misalnya. Biar tidak langsung copy paste dari sana. Ya. Oke. Selesai ya? Ada lagi? Dilanjutkan. Terima kasih banyak Pak. Pak Sahri. Ya Pak, terima kasih Ah. Pak atas kesempatannya. Nah, jadi begini Pak, ini bukan mau memberatkan kan Pak, menanyakan bukan mau memberatkan, tapi ini ingin menyamakan persepsi aja Pak, atau satu komando kan Pak. Jadi yang saya tangkap tadi itu linknya kita buat di lembar kosong, dibuat judulnya dan ditaruh linknya kan Pak. Iya. Itu yang saya tangkap tadi. Nah, saat orientasi kemarin ada Bu Eva menjelaskan itu dibuat di surat keterangan kepala sekolah Pak dan diterapkan linknya. Tapi kami kalau misalnya bisa satu komando seperti yang Bapak bilang aja tadi Pak, biar semua sama rata Pak. Jangan nanti ada yang buat surat keterangan kepala sekolah, ada juga yang sama seperti Bapak tadi Pak. Itu yang mana yang betul Pak? Sama aja Bapak. Kalau Bapak mau pakai surat keterangan sekolah silakan. Cuma masalahnya Bapak pakai keterangan kepala sekolah, buktinya mana? Bapak sudah buat, kepala sekolah menyatakan bahwa benar Bapak Sahri telah membuat video pembelajaran. Video pembelajarannya mana Bapak?
Itulah maksudnya Ya, linknya juga diterakan di situ, Pak. karena di sini nggak ada minta di situ surat keterangan kepala sekolah. Ngapain kita sibuk-sibuk cari tanda tangannya? Itulah makanya Pak, biar Gitu. satu Ya, persepsi kan tapi Pak, kalau biar mau semua rata kayak itu kan Pak. nggak usah kita satu persepsi, Pak. Nggak usah sama. Mau yang pakai tanda tangan kepala sekolah silakan. Orang dia aja yang sibuk nyari tanda tangan kepala sekolahnya. Dia buat tanda Oh, tangan kepala sekolah karena dia kepala sekolahnya jadi, ya oh, kan? Ah, yang penting dokumennya itu ketika dilakukan penilaian ada. ada. Itu aja Oke intinya. Pak. Mau pakai keterangan kepala sekolah, mau pakai link yang tadi, atau bisa filenya langsung Bapak uploadkan di situ di berkasnya, silakan. Saya sampaikan seperti ini karena saya yakin video pembelajaran nggak ada yang kurang dari 2 MB. Toh kita diminta cuma 2 Ya, MB. lebih Pak. Lebih dari situ. Video pembelajaran. Lain lagi nanti kalau kita pakai modul. Cukuplah kalau seandainya modulnya cuma 3 halaman bisa. Kalau bisa diupload itu filenya, silakan diupload filenya. Kita berikan solusi sekarang bagi Bapak Ibu yang kesulitan karena terlalu besar kapasitasnya. Dikompres pun Pak, ntar nanti sudah nggak nampak lagi. Habis kompresnya Ya. Pak gitu. Biar daripada pusing Bapak ngompres-ngompres kayak gitu, kita ambil inisiatif seperti itu. Gitu. Jadi istilahnya sekarang yang terkait dengan ini, kita nggak ada istilah persamaan persepsi nggak Pak? Penguji RPL itu intinya bisa membuktikan bahwa benar Bapak Ibu telah membuat video pembelajaran. Benar Bapak Ibu sudah membuat modul. Benar Bapak Ibu sudah mengikuti juara 1 tingkat tingkat nasional. Ada buktinya di situ, sertifikat, surat keterangan kepala sekolah. Nanti ketika dia klik linknya ada buktinya. Itu aja intinya. Kalau berkasnya bisa kita upload dengan kapasitas 2 MB, nggak perlu kita buat yang seperti yang tadi. Tapi kalau tidak bisa, maka solusi yang terakhir yang saya sampaikan. Kenapa bukan berkasnya? Karena berkasnya besok tanggal merah, Bapak Ibu belum sempat tanda tanganin, maka saya kasih solusinya. Gitu. Saya kasih solusinya. Tanda tangan itu nggak ada cerita nggak boleh atau boleh dengan istilah boleh atau tidak boleh dengan virtual nggak. Yang penting dia terstempel tanda tangan jadi. Kalau nanti nggak boleh, nanti penilai UKIN-nya nanti sampaikan sama Bu Saripah. Bu Saripah coba pastikan sama Pak Ika itu. Apakah sudah benar nggak itu tanda tangan kepala sekolahnya? Kenapa? Saya kenal kepala sekolah di situ kok tanda tangannya aneh gitu. Ntar nanti kita klarifikasi. Iya Pak. Gitu. Oke? Oke Pak. Bisa paham Udah jam saya? Pak. Belum. Oke, silakan Bu Eka. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Ini di sini yang tadi Bapak bilang itu udah membuat banyak hati jadi lega Bapak malam ini. Banyak Amin, hati yang alhamdulillah. sudah ini jadi dingin sesuai dengan hujan di hari ini Pak. Jadi yang saya tanyakan, kan kalau guru kelas nih Pak, ada beberapa, Ya. kalau kita ambil modul ajar, itu kan ada beberapa pelajaran, ada sekitar 6 ya untuk kami guru kelas. Jadi untuk di RPL, kalau mengambil modul ajar itu bisa ambil satu pelajaran aja apa seluruh pelajaran Pak? Oke. Di RPL kita balik lagi Pak. Ya, kita balik lagi di menu RPL. Oke, sebentar ya. Saya kira tadi jam 9 kita udah selesai ini. Oke, ya. Ini yang pertama tadi sudah clear ya. Kemudian yang pertama tadi itu dokumen inovasi pembelajaran dibuktikan dengan salah satu, sudah jelas kan? Dengan salah satu dari. Udah jelas di situ salah satu. Tapi kalau Bapak mau ada salah 2, salah 3 nggak apa-apa, upload aja. Ya. Kemudian yang kedua, dokumen pengelolaan administrasi pembelajaran dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Tentang keaktifan guru di bidang manajerial. Kalau seandainya ini ya, seandainya di sini guru sekolahnya nggak mau nanda tanganin sebelum nanti perangkatnya itu ada, Bapak Ibu adakan. Kenapa? Perangkat itu nanti diupload di bagian berikutnya. Di poin nomor 4. Ya, poin nomor 4. Nanti di situ dokumen yang tadi di situ diminta, kalau seandainya cuma mentok 1 lembar itu aja, nanti itu masukkan
langsung dimasukkan berkas, unggah berkas itu saja, langsung dia surat keterangan tadi yang diupload. Kita nggak perlu buat Google apa namanya pakai link-link lagi, nggak perlu karena cuma cukup berkas itu tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, dokumen pengembangan kompetensi profesional yang pernah diikuti. Ada sertifikat, piagam, surat keterangan mengikuti kegiatan ilmiah dari KKG, MGMP, forum sejenisnya. Maksimal 12. Saya kasih Bapak Ibu itu minimalnya. Minimalnya di sini 6, 3 tahun. Ada 6 lah, minimalnya 6 lah. Ya, minimal 6 semester. Artinya di setiap semester itu Bapak Ibu harus ada itu tentang sertifikat, piagam, surat keterangan mengikuti keterampilan atau kegiatan ilmiah. Bapak Ibu bisa, kalau apalagi yang di PAI kan sering ya, apa namanya itu? GIPAI ya, Guru Agama Islam gitu ya, GIPAI. AKPAI, Asosiasi Guru PAI.